Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Saya akan mencoba untuk mereview yang kita analisakan tadi pagi. Mungkin Pak Ngadiman sempat lihat penjelasan kita, sempat lihat analisis kita di pagi hari, dan mungkin juga bisa mencoba di sana untuk menguji apakah yang kita sampaikan ada peluang atau tidak. Ya, kita awali dari pergerakan yang di pagi hari ini ya, satu hari ini ya dibuka dengan posisi merah. Oke, ini kita membatasi dengan garis putus-putus dengan time frame H1 atau 1 jam ganti candle. Kemudian dari pergerakan yang ada ini, perhatikan di tengah ini yang warna merah ini adalah pembukaan hari ini, candle bukaan. Kemudian selanjutnya masih datar ya, ini masih belum ada petunjuk yang signifikan. Kemudian mulai bergerak turun ya, mulai bergerak turun tetapi lurus dengan sumbu sebelah kiri terhenti. Demikian juga yang sebelah kanannya lagi. Ini kalau belum ada tren begini, ini masih berpotensi naik turun ya. Jadi ketika dia bergerak turun dan naik, kita amati ya. Belum ada kecenderungan, pergerakan masih kecil ya. Kita lebih baik monitor, kita lihat bagaimana nanti petunjuk yang bisa kita dapatkan dari candle-candle yang terbentuk itu. Contoh misalkan ini merah, kemudian mencoba kembali merah, ternyata belum tersentuh ya. Kita tadi menempatkan sell stopnya di 776. Nah, yang sekarang running yang terjadi ini terendahnya di 1776,71 ya, masih ada selisih jadi tidak tersentuh di sana. Kemudian setelahnya kembali naik, perhatikan kalau dia sudah mulai ditolak ya, sempat turun kemudian ditolak. Jadi kita membahas berkaitan dengan high dan low-nya, high dan low candle, kemudian juga perbandingan antar candlenya. Ini merah, kemudian coba turun, low-nya mencoba untuk menekan tapi ditolak dan ditutup dengan posisi hijau. Dari perbandingan candle hijau dan merah, maka hijau ini masih dominan, artinya ada kecenderungan mau naik, ada kecenderungan mau naik ya. Ketika ada kecenderungan mau naik, ini adalah petunjuk awal. Mengingat ini baru, belum ada pergerakan yang signifikan, artinya masih kecil. Tetapi dari petunjuk candle yang ada, ini merah sudah dimakan oleh hijau gitu ya. Sehingga akan ada potensi naik. Nah, ketika naik juga nanti harus hati-hati, sebelah kiri ini ada merah, jadi ada hijau kemudian merah. Hijau merah ini artinya ada level di sini, ada level di sini. Kalau kita tarik garis ini merah hijau dan merah itu di sini, jadi naik kemudian turun, maka level itu bisa di sumbu, bisa di bodinya ya, bisa di body dan sumbunya buat garis yang tebal sehingga dua-duanya kena. Ini termasuk di atasnya juga, sehingga biasanya target atau pergerakan itu ketika mulai bergerak akan mendekati level, termasuk yang ini bergerak naik akan mendekati level. Setelah itu apakah akan berbalik atau lanjut? Ya, tentu kita membutuhkan petunjuk dari candle berikutnya. Kita membutuhkan petunjuk dari candle berikutnya di sini. Sehingga kalau ini misalkan ternyata nanti balik merah lagi, artinya kekuatannya memang seimbang, jadi bisa dinaik dan turunkan mengikut high dan low-nya. Sehingga kalau kita mau entry, ya tentu cukup beresiko ya. Kita entry ini masih pergerakannya belum ada dominan, artinya masih mendekati levelnya. Kalaupun hijau masih mendekati levelnya, kalaupun turun masih cukup jauh, masih posisi datar. Maka di pagi tadi kita sampaikan setelah dia turun ada kemungkinan untuk datar dulu atau konsolidasi, habis itu nanti breakout dari levelnya.
Setelah itu baru akan mulai kuat bergerak lagi. Jadi ini ada kaitannya dengan rentetan ketika kita membaca teknikal. Ada kalanya kita membaca yang lebih dekat di sini, yang terdekat dari runningnya. Ini kalau kita lihat kecenderungan mau naik tapi dibatasi atau dibentur oleh resisten. Ketika dia turun masih cukup jauh, nanti minimal harus mengalahkan dua hijau ini. Dan mengalahkan dua hijau ini berdekatan dengan level. Maka untuk memperkuat atau meyakinkan sell itu akan jauh lebih kuat lagi, dia harus breakout di levelnya ini. Sekalian harus breakout di sini. Nanti baru akan cenderung turun. Breakout pun kalau hanya kecil atau nanggung itu tidak kuat, karena di sebelah bawah juga ada sumbunya ya. Ada kecenderungan turun tapi mendekati level itu berpeluang memantul, kecuali dia breakout sekalian. Nah, kita coba untuk mereview ya, melihat secara umum. Kalau kita lihat secara umum, ini sebenarnya pergerakan pasar ini masih berada di area di situ ya. Resisten dibatasi di area ini, sementara supportnya nanti akan dibatasi di wilayah ini. Ya, supportnya dibatasi di wilayah ini. Kalau kita amati, kalau kita lihat bergerak naik mendekati levelnya kemudian ditolak. Kalau kita perkecil lagi akan selalu sambung ke kiri ya, akan selalu sambung ke kiri, karena pasar akan kembali ke histori masa lalunya. Dia turun pun nanti akan, kalau kita lihat dia turun pun akan mendekati levelnya. Apakah ini akan kuat turun? Jauh, masih belum. Jadi kalau kita lihat secara tren, ini sebenarnya masih kuat turun. Hanya saja ini sudah mulai dari sini sudah mulai ada titik jenuhnya ya. Kita bisa lihat sebelah kiri ini nanti akan berbenturan dengan levelnya sebelah kiri ini ya. Kalau kita tarik garis begini, nah ini kalau kita sulit untuk menarik sebelah kiri, maka naikkan time frame-nya di D1, nanti akan ketemu di D1 itu yang paling ujung yang tadi saya buat. Ini akan sambung, akan mendekati atau berada di level sebelumnya, jadi membentuk satu garis horizontal, garis lurus. Nah, sekarang ketika pergerakan ini menuju ke atas misalnya, apakah nanti akan kuat? Ya, ketika bergerak ke atas apakah ini akan kuat nantinya? Tentu masih jauh. Jadi kalau secara umum ini trennya akan naik. Trennya kecenderungannya akan naik. Nah, sementara ini koreksi. Ini koreksi. Kalau kita tradingnya jangka panjang, kita melihat secara umumnya begini. Kemudian kembali lagi ini. Akan bentuk garis begini. Pergerakan ke depan, kalau kita swing ya, ini masih wilayah yang cukup bagus untuk kita ambil posisi buy di sana. Meskipun ada koreksi, tetapi secara umum pergerakan akan bergerak terus ke atas. Ya, targetnya di mana? Target yang terdekat nanti di sini. 18 sekian ya. Apakah mungkin nanti berada di angka puncak di sana ya, di 2000 sekian? Jawabannya tentu mungkin, tetapi masih jauh, masih terlalu jauh. Dalam kondisi-kondisi seperti ini untuk bergerak sejauh itu sangat kecil sekali ya, kecuali mungkin di akhir tahun bisa saja. Tentu ada pergerakan. Jadi pergerakan itu terlihat naik seperti ini misalnya, kemudian ada koreksi, kemudian mulai naik lagi, misalnya berada di levelnya koreksi lagi, setelah itu naik lagi ya, ada di levelnya misalnya ini koreksi lagi, dan akhirnya jadi ada prosesnya, ada fasenya. Pergerakan ini tidak serta-merta langsung satu candle panjang sampai di atas, tetapi selalu ada warna koreksi. Koreksi itu apa? Koreksi itu ketika satu arah kemudian mencoba melawan. Nah, biasanya di area koreksi itu
kisarannya di antara 50% sampai 61,8 itu koreksi. Kalau retest itu bebas. Retest itu dia mencoba, ini misalkan ini retest ya, ketika dia naik terbentur di atas ini kan trennya naik ya, terbentur kemudian koreksi turun. Nah ini retest. Retest itu melawan dari tren yang terdekat, itu dia berusaha mendekati level. Berusaha mendekati level, di area level itu akhirnya kembali lagi ke atas atau memantul. Maka ini namanya retest. Di sini namanya retest. Ini retest. Ini namanya retest. Jadi ketika tren kemudian berbalik mendekati level, kemudian pullback lagi. Ya, retest kemudian pullback. Yang di atas itu namanya pullback, kembali naik, kembali menguat. Pasar itu selalu begitu ya. Jadi kalau kita jeli melihatnya, kita melihat dari retest yang kembali kuat itu akan berpotensi untuk kita dapatkan peluang.